Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dan mohon pencerahannya. 3 bulan terakhir ini saya merasa tidak nyaman karena beberapa kali saya menyimpan uang untuk kebutuhan harian selalu berkurang sebelum terpakai. Dulu waktu belum berkeluarga, pernah kejadian ini saya tanyakan kepada keponakan waktu masih dekat rumahnya dan punya kemampuan melihat jenis jin dengan melakukan zikir-zikir tertentu dari pesantren. Tapi sekarang HP tidak terhubung dan tempat juga jauh. Yang saya tanyakan bagaimana caranya kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan amalan apa yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas jawabannya. Catatan, rumah kami setiap hari juga sudah dipakai untuk baca Al-Quran dan sholat. Bisa jadi ada keterlibatan dari jin, tuyul kah namanya, babi ngepet ya. Terlebih hari demi hari saat-saat ini kita disuguhkan dengan suasana yang Masya Allah, mungkin bagi yang lemah iman akan menghalalkan apapun caranya ya, walaupun tidak dibolehkan dalam syariat agama, demi memenuhi kebutuhan hasrat, keinginan nafsunya, syahwatnya ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita hanya berlindung memohon kepada Allah semata. Adapun menanggapi soal daripada ini, memang sudah diatur ataupun sudah terdapat dalam Al-Quran firman Allah surah Al-Jin di ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Jadi ada segolongan bangsa jin yang ketika mendengar ayat Al-Quran itu dia langsung beriman. Tapi ya tidak sedikit dari bangsa jin yang mereka kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebesaran Allah. Bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Satu, yang lebih utama adalah jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah ya. Entah itu ibadah-ibadah mahdhah ya ataupun yang ghairu mahdhah. Jadi dijaga, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita mengandalkan solusi mencari apa yang kita pengenkan tapi kita meninggalkan hak-hak Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berzikir ya. Dengan berzikir, walaupun di sini sudah dikatakan dipakai di rumahnya sudah digunakan untuk sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi berzikir ini salah satu penangkal apapun ya, dengan kata-kata misalkan kata-kata atau istighfar atau zikir dengan zikirnya perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini kan ada keutamaan. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala makhluk. Maksudnya makhluk yang ada perbuatan jeleknya. Nah, jadi zikir ini bisa dijadikan wirid juga atau dikumandangkan di rumah kita gitu ya. Terus bisa juga dengan mengumandangkan azan di rumah kita. Dalam salah satu riwayat hadis Bukhari Muslim terdapat kalimat Rasulullah menekankan, walaupun ini maaf ya, anjurannya memang asbab wurud dari hadis ini untuk sholat, perkara sholat. Tapi di sini bisa diambil pelajaran bahwa ketika idza nudiyal azan, ketika dikumandangkan azan gitu ya, setan itu lari, bahkan sampai kentut. Jadi setan itu karena saking gak suka dengan lantunan azan, itu dia sampai mengeluarkan kentut untuk menutup suara azan itu tidak terdengar. Ada di hadis lain itu sampai lari menjauh untuk menghindari suara azan tersebut gitu ya. Nah, ini bisa dikumandangkan, bisa dipraktekkan azan ya. Diazani rumahnya Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, terserah gitu ya. Jadi yang pasti kumandangkan azan. Bahkan ini pun etika ketika kita maaf ya yang misalkan mau punya rumah, mau mengisi rumah atau yang suka pindah-pindah masih nomaden, ini amalan ini bisa digunakan. Jadi mau masuk mengisi rumah tuh sebelum diisi diazani dulu. Itu bagus gitu ya, boleh. Itu. Dan mengutip pendapat ataupun yang pernah saya simak dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, salah seorang gubernur Makkah Madinah atau Imam Masjidil Haram. Beliau pernah menyampaikan, jadi salah satu cara mengusir jin, setan ataupun makhluk-makhluk yang jahat di rumah itu dengan cara apa? Setel bacaan Al-Qur'an terutama di surah Al-Baqarah ya, karena terdapat hadis sahih mengatakan surah Al-Baqarah itu salah satunya penangkal. Gitu ya. Hanya salah satu keutamaan saja walaupun seluruh isi kandungan Al-Qur'an itu semuanya syifa, obat dan ada penangkal tersebut. Nah, bacaan surah Al-Baqarah disetel baik lewat murotal boleh atau lebih afdol dengan kita baca sendiri. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai dengan cara apa? Beliau mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sudais, dibuka pintu-pintu rumah kita, jendela dibuka. Jadi di waktu duha tuh ya, diputar itu. Itu dirutinkan. Nah, beliau berpendapat seperti itu. Itu salah satu ruqyah rumah kita. Jadi dibuka jendela, pintu dalam kondisi terbuka, ya kita melakukan aktivitas apa saja silahkan. Berbenah dan sebagainya. Jadi sambil murotal disetelkan, gitu ya. Itu bisa. Kemudian yang terakhir, ikhtiarnya adalah ditutup. Jadi menyimpan uang, menyimpan harta itu di tempat yang tertutup. Yang tertutup di sini rapat, ya, ada gembok atau kuncinya gitu ya. Jangan disimpan di bawah bantal, atas kasur, itu masih terjangkau ya oleh makhluk tersebut. Jadi harus kita upayakan di tempat yang tertutup, rapat. Boleh sesekali maaf ini ya di mushaf Al-Qur'an kita coba gitu ya. Walaupun ada yang berpendapat jangan karena mungkin Al-Qur'an uang itu kotor dan sebagainya gitu ya. Tapi bagi saya boleh ya sesekali kita taruh di lipatan itu ya di sela-sela Al-Qur'an gitu ya demi kemaslahatan ataupun apapun ya, yang penting niatnya jangan sampai salah gitu ya. Itu kalau nyimpan uang ataupun simpanan di rumah gitu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dan merupakan salah satu teori ataupun resep tips untuk menangkal makhluk-makhluk yang jahat yang ada di rumah kita. Terima kasih. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما